Baik, selamat pagi pemirsa di Editorial Pagi. Bersama saya Adan Ramadiano. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang Pemuda Katolik, sebuah organisasi yang aktif membina generasi muda Katolik untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Bersama kita sudah hadir Bang Jeffrey dari Siap. Pemuda Katolik. Selamat pagi Bang Jeffrey. Pagi Bang, Gimana kabarnya mau ke sini? kabar baik ini. Cuacanya juga lagi pas ini. Betul, 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 betul. Biasanya Bang Jepri ini aktivitas pagi suka langsung kerja atau baca berita atau malah ngopi dulu nih biasanya. eh saya kan guru ya, Oke. jadi aktivitas pagi ya paling persiapan ke sekolah untuk mengajar biasanya begitu. Di pagi-pagi masih ngajar. Iya, kalau di sekolah tuh kan memang pagi harus turun ke sekolah kan. Jadi aktivitas pembelajaran tuh dimulai dari pagi. Oke. Nah, kebetulan di sekolah saya tuh dia sampai sore jam sekolahnya karena ada yang masuk Oke. siang juga kan. Oke. Iya. Jadi abangnya lebih ke siangnya atau paginya nih? Atau Ada pagi, ada pagi iya juga? ada pagi juga, ada siang juga. Kirain saya karena kita sudah bincang-bincang kan. Banyak masuknya tuh di siang gitu. Oh, Ya, oke. di siang biasanya lebih banyak sih karena ada Oke. saya ngajar di situ kan juga. Oke. Kita bahas tentang pemuda Katolik ya. Ya. Bisa ceritakan nggak Bang, sekilas dari pemuda Katolik ini apa sih? Ya, Pemuda Katolik ini adalah salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda. Oke. Lalu kalau kita melihat pemuda Katolik, dia tuh sepantarannya kalau di OKP ya, Hmm. kayak pemuda Muhammadiyah, Oke. gerakan pemuda Ansor, gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, begitu. Oke. Nah, pemuda Katolik di Kalimantan Utara ini sendiri itu dia apa? Ada komisariat cabang di bawahnya yang membawahi 5 kabupaten kota yang ada di bawahnya. Oke. Terus tingkat apa pengurusnya itu sampai di komisariat anak cabang. Hmm. Lalu yang menjadi bagian dari organisasi pemuda Katolik ini adalah orang muda Katolik yang umurnya 17 sampai 45 tahun. Oh. Kalau di organisasi lain mungkin ada yang sampai 40 tahun ya, kayak di KNPI kan. Hmm. Kalau di pemuda Katolik dia sampai 45 tahun batasan usia pemuda di pemuda Katolik. Berarti tetap dianggap pemuda gitu. Ya. Lalu kegiatannya sendiri karena kita kan ormas pemuda tuh, kegiatannya lebih banyak berinteraksi dengan pihak pemerintah, Oke. dengan teman-teman lintas organisasi pemuda, serta dengan lembaga-lembaga swasta, terus masyarakat juga begitu kegiatan-kegiatan kita. Oke, oke, oke. Untuk abangnya sendiri, awalnya tuh abang masuk di pemuda Katolik ini mulai kapan tuh? Atau mulai dari pemuda Katoliknya tuh muncul, abang ini inisiasi? Kalau Atau saya bergabungnya tuh sekitar tahun 2005-an lah ya. Saya gabung di Pemuda Katolik nih. Waktu itu kan masih kader, ngikut-ngikut aja, belum tahu Pemuda oke. Katolik tuh apa. Hmm, Terus dalam perjalanan saya mulai jadi aktif di Pemuda Katolik, terus sempat jadi pengurus ketua di Komisariat Cabang Tarakan tahun oke. 2001. Terus di awal tahun 2025 ini saya jadi ketua di Kaltaranya. Keren. Oh iya, apa sih yang membedakan pemuda Katolik ini dari organisasi kemudaan lain? Ya itu tadi, karena kita ini kan organisasi pemuda agama kan. Oh iya. Nah itu dia. Eh yang membedakan kita ya tadi itu di internal pemuda Katolik yang menjadi anggota pemuda Katolik kan anak-anak muda Katolik begitu. Oke. Terus kegiatan kita tidak fokus hanya pada kegiatan internal gereja. Oke. Tujuan kita adalah pemberdayaan kader dan
bagaimana biar organisasi ini bisa memberikan kontribusi dan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di Kalimantan Utara ini seperti itu. Oke. Untuk anggotanya sendiri, Bang, udah berapa banyak di Kalau di Kota Tarakan kan kita dalam setiap tahun tuh selalu mengadakan kegiatan penerimaan anggota. Oke. Di Pemuda Katolik nama kegiatannya tuh Masa Penerimaan Anggota. Kami singkat MAPENTA. Hmm. Rata-rata dalam 1 tahun tuh kami mengadakan 1 sampai 2 kali kegiatan pengkaderan. Nah, dalam setiap kegiatan pengkaderan tuh biasanya diikuti oleh paling tidak 20 sampai 50 orang lah. Nah, ini sudah beberapa angkatan kan, kalau kita hitung secara keseluruhan sudah lumayan banyak sebenarnya. Mungkin di atas 500-an lah jumlah 500. ya anggota kita. Hanya saja kan kalau dalam berorganisasi ini kan ada anggota aktif, ada juga yang Pasif gitu, ada yang kurang aktif biasanya, ada yang aktifnya pada saat kegiatan saja kan begitu. Betul. Oh ya, sejauh ini kegiatan yang rutin biasa dilakukan apa aja tuh, Bang? Kalau agenda rutin paling agenda mandatoris organisasi ya. Oke. Misalnya rapat kerja, terus rapat pengurus, lalu kegiatan penerimaan anggota. Itu yang kegiatan rutin kita. Di luar dari kegiatan rutin kita, untuk kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan, kita berkolaborasi dengan dengan PMI misalnya. Itu mengadakan kegiatan donor darah di gereja. Oke. Terus kita juga pernah berkolaborasi dengan teman-teman di KNPI kan. Ikut kegiatan di KNPI yang mengajak OKP itu misalnya bagi-bagi sembako untuk bantuan kebakaran pada saat itu. Di awal tahun ini kami ada kegiatan juga Pemuda Katolik Tarakan dan Provinsi. Itu kita sinergi kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi mengadakan turnamen voli di Tarakan sini. Itu ada dibantu dari pemerintah atau ada swasta gitu bantuin dari Pemuda Katolik? Kalau kegiatan kita selama ini sih biasanya ada dari pemerintah, ada dari swasta. Cuma support yang untuk kegiatan-kegiatan kita ini biasanya tergantung lah kegiatannya nih. Kalau misalnya kayak voli kemarin kan ya supportnya lebih banyak dari Dinas Pemuda dan Olahraganya kan. Kalau misalnya untuk kegiatan yang PMI kemarin itu donor darah, itu kan dengan pihak PMI. Tergantung dengan siapa kita melakukan kolaborasinya ya. Oh iya, Bang. Visi misi dari Pemuda Katolik ini terutama di Tarakan tuh apa? Kalau Pemuda Katolik ini kan organisasi kader dia. Iya. Jadi tujuan kita tuh adalah mempersiapkan orang-orang muda Katolik ini supaya mereka punya jiwa mental yang siap untuk terjun ke masyarakat seperti itu. Nah, nanti bagaimana mereka berdinamika dalam organisasi ini, misalnya untuk membuat sebuah kegiatan yang memang langsung berdampak untuk masyarakat seperti itu. Nah, lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini kan nanti mereka berproses bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin seperti itu. Oke. Sejauh ini kan Bang banyak kan sudah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Tapi bagaimana sih kekompakan dari Pemuda Katolik ini untuk anggota-anggotanya? Dalam melaksanakan kegiatan selalu solid sih. Solid ya. Iya. Baru-baru di hari Jumat sampai Minggu kemarin kami mengadakan rapat kerja daerah di Mansalong, Kabupaten Kabupaten Nunukan, dan dihadiri oleh semua pengurus komisariat cabang yang ada di Kalimantan Utara. Terus ada juga Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik hadir di kegiatan itu kemarin. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan biasanya solid lah pengurus-pengurus yang ada itu. Walaupun dalam setiap kegiatan itu kan tidak bisa maksimal kan teman-teman biasanya hadir. Yang penting outputnya bahwa kegiatan ini bisa sukses dan berjalan dengan baik lah seperti itu. Oke.
Oh iya Bang, bagaimana sih respon masyarakat gitu dan gereja terhadap kehadiran pemuda Katolik ini? Saya rasa kehadiran pemuda Katolik ini kan memberikan warna ya Hmm, tersendiri dalam kehidupan apa berorganisasi, khususnya di ruang lingkup pemuda di Kota Tarakan maupun di Kalimantan Utara. Kalau ditanya responnya untuk di internal gereja, pasti gereja mendukunglah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. hmm, Selama kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu memang tujuannya baik, bisa menampilkan wajah gereja yang nyata, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Terus dampak yang kita berikan juga ini membuat anak muda tuh semakin terbuka hmm. untuk terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti itu. Oke, oke, oke. Untuk tantangan besarnya sendiri untuk dari pemuda Katolik itu apa Bang? Kalau tantangan terbesar kita nih Apalagi yang di era digital kan? Itu ya bagaimana? yang menjadi permasalahan sekarang adalah seringkali anak muda tuh kan bersikap apatis, Oke, terutama di era digital ini kan. betul, betul. Semuanya serba AI, agak susah mengumpulkan anak-anak muda tuh untuk misalnya berbicara serius tentang merencanakan suatu kegiatan begitu, atau eh, mereka lebih sibuk dengan dunianya sendiri lah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita mengemas sebuah kegiatan yang memang bisa menarik minat anak-anak muda kita untuk terlibat aktif di dalamnya, seperti itu. Oh ya, dari pemuda Katolik sendiri pernah bekerja sama nggak sama yang lintas agama gitu? Pernah? Belum pernah ya? Ya, Atau eh, sudah pernah? kalau di provinsi, di Oke. tingkat provinsi itu kita ada buat sebenarnya forum koordinasi organisasi pemuda lintas agama. Kami Oke. biasa menyingkatnya nih Forkopla. Forkopla, Ya, oke. itu di dalamnya ada ketua Ansor Hmm, provinsi, ada ketua Muhammadiyah provinsi, Gamki, Perada sama Gema Budi. oke. Nah, namun forum ini hanya menjadi forum koordinasi saja sementara ini. Oh, Kita oke. belum ada Aktivitas lain. aksi bersama dalam merancang sebuah kegiatan bersama. Hmm. Karena memang forumnya baru kita buat di awal tahun tadi nih. Nah, semoga ke depan nanti kegiatan Forkopla bisa berjalan lah. Di luar dari itu, kalau untuk kegiatan di Kota Tarakan sendiri, biasanya kegiatan-kegiatan tuh kita tuh bergabung dengan KNPI. Oke. Tetapi di luar daripada kegiatan-kegiatan itu, silaturahmi yang kita bangun dengan teman-teman pemuda lintas agama, baik kita sering duduk bareng, ngopi bareng dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Ya kita saling bertoleransi lah. Ya, Nih. Iya. Oh ya Bang, dari apakah pemuda Katolik yang menjalin kolaborasi eh, lintas agama ini jalan ke depannya tuh gimana Bang? Kalau rencana-rencana ke depannya? fokus kegiatan kita sekarang ini sebenarnya yang menjadi program pemuda Katolik ini adalah bagaimana kita membangun sinergi Oke, dan kolaborasi dengan semua pihak. oke. Pihak swasta, pihak pemerintah, masyarakat, gereja dalam membuat sebuah kegiatan. Mm. Karena kalau kita mau merancang kegiatan untuk kita laksanakan sendiri, selalu aja ada kendala, terutama dalam hal biaya. Iya. Nah, makanya sekarang kita mencoba merubah pola program-program kita biar program-program yang kita buat ini kan bisa langsung berdampak lah bagi masyarakat, tidak hanya teori belaka seperti itu. Mm. Untuk kegiatan-kegiatan semisal seminar, diskusi, kita sudah mulai kurangi di kegiatan pemuda Katolik. Lebih banyak bagaimana membangun kolaborasi tadi, misalnya dengan ke depan ini kita mau bangun komunikasi dengan Disnaker misalnya. Mm. Lalu bagaimana nanti pemuda Katolik dengan Disnaker ini bisa mengajak anak-anak muda nih untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan oleh Disnaker. Nah, nanti setelah adanya pelatihan itu kan ada sertifikat kerja misalnya yang diberikan ke mereka,
dengan itu bisa menjadi bekal dari anak-anak muda kita nih, kader-kader kita untuk masuk ke eh, tempat kerjanya nanti seperti itu, Oke. dunia Oh ya, kerja mereka. betul 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 betul. Untuk fokus utamanya itu apakah lebih mengembangkan SDM atau pelayanan sosial atau malah menguatkan iman gitu dari rancangan tersebut? Sebenarnya semuanya menjadi satu kesatuan, Oke. tetapi sebagai sebuah organisasi kader, memang kita fokus pada pembentukan kader kita. Oke. Bagaimana Betul kader-kader betul. yang kita bentuk lewat pemuda Katolik ini bisa menampilkanlah Hmm, wajah Kristus dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka, gitu kan? Lalu mereka bisa menjadi terang, bisa menjadi garam bagi orang-orang di sekitarnya, memberikan sesuatu hal yang baik yang ketika mereka berada di tengah masyarakat, orang-orang senang dengan keberadaan mereka dan mereka juga bisa memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Itu tujuannya. oke. Oh ya, bagaimana sih cara mungkin ada yang ingin gabung gitu dari generasi muda ya? Karena kita sudah siarkan di editorial pagi Tarkan TV ya. Eh, untuk generasi muda Katolik nih yang ingin bergabung tapi belum bisa ikut serta gitu dalam organisasi itu gimana? Itu tadi kita membuka kegiatan penerimaan anggota Oke. bagi yang sudah berusia 17 sampai 45 tahun, Hmm, mau dia sudah menikah atau belum menikah, yang penting umurnya masuk di situ, hmm, pemuda atau pemudi. oke. Nanti silahkan mengikuti kegiatan penerimaan anggota itu. Setelah ikut kegiatan penerimaan anggota, kita akan terbitkan sertifikat kelayakan menjadi anggota pemuda Katolik. Nah, ini yang sering Eh, menjadi jokes juga. Namanya oke. kan pemuda Katolik. Negara Katolik Ya, tapi apakah di dalamnya ini hanya pemuda aja? betul. Jadi nama kita pemuda Katolik. Nah, Hmm, ini terbuka nih untuk laki-laki maupun perempuan Katolik, kan seperti itu, hmm, anak-anak muda Katolik lah. iya betul. Siapapun dia, mau laki-laki kah, mau perempuan kah, bisa gabung di pemuda Katolik. Betul, betul, betul. Karena ya dari pemuda itu bukan hanya umurnya saja, tapi Ya, jiwanya juga harus jiwanya. muda Ya. ya. Nah, ini kan terkait dengan usia pemuda. Memang kalau kita melihat undang-undang pemuda kita di Hmm, Indonesia, kan usia pemuda itu kan dibatasi di umur 30 tahun kalau hmm, tidak salah saya. iya. Jadi 17 sampai 30 tahun. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh terkait usia pemuda nih, sebenarnya usia pemuda itu kan tidak ada batasannya kan. Iya, Ya, betul. kadang orang bilang usia hanyalah angka. Iya, Tetapi bagaimana orang itu merasa muda dan bisa memberikan kontribusi lah betul, bagi betul. masyarakat, seperti itu. Jadi kalau di pemuda Katolik dia sampai 45 tahun. Ya, 45 tahun. Siap, siap, siap. Ya, menurut Bang Jeffrey nih, apa sih peran pemuda Katolik untuk daerah Tarakan ini dan secara umum? Eh Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, tentu pemuda Katolik berusaha agar kehadirannya tadi bisa memberikan kontribusi khususnya bagi Kota Tarakan Oke. dan umumnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita mencoba untuk membimbing, menggembleng anak-anak muda kita yang Katolik untuk taat sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai warga gereja yang baik. Nah, kita mencoba untuk mendidik mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang ke depan paling tidak dia bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri sebelum dia menjadi pemimpin bagi orang lain, seperti itu. Betul, betul. Lewat kegiatan-kegiatan yang ya nanti mereka lakukan dalam kehidupan mereka lah, dalam karya-karya mereka di tengah masyarakat itu. Sebagai batu loncatan lah bagi mereka agar maju ke depannya lah. Iya, seperti itu. Oke. Ada program nggak Bang yang unik gitu selama yang pernah dilakukan oleh pemuda Katolik? Program unik apa ya? eh
Sejauh ini belum ada yang anu sih, yang apa? Masih lurus-lurus saja. Iya, Tuh, masih belum ada program-program besar yang kita lakukan sih, karena fokus kita sementara adalah bagaimana membangun karakter. penguatan Iya, internal organisasi lah. betul betul Itu betul. yang agak-agak sulit kita. Kalau sudah solid betul secara internal, mungkin kita bisa melakukan terobosan-terobosan baru lah. Gitu. Untuk Tarakan sendiri udah berapa lama pemuda Katolik ini? Tarakan itu sebenarnya sudah sejak lama, Oke. tapi kemudian sempat vakum. Nah, lalu kita Kapan tuh vakumnya, Bang? dari 2000, saya kurang ingat tuh, 2007 kalau nggak salah, sekitar 2007 tuh sudah mulai vakum, lalu muncul lagi. Nah, karena pada saat itu saya kurang mengikuti betul juga perkembangan pemuda Katolik kan. Oke. Nah, pada saat tahun 2021 saya diajak untuk kembali mengaktifkan pemuda Katolik, menghidupkan kembali gerakan-gerakan ini, baru kita mulai lagi gerakannya. Oke. Makanya fokus kita sekarang adalah bagaimana penguatan ya kelembagaan organisasi kita. Betul betul betul. Mungkin kita masuk di sesi akhir, Bang. Oke. Nah, bagi Bang Jeffrey nih, secara pribadi ya, apa sih arti pemuda Katolik dalam perjalanan hidup dan karir Abang? Pemuda Katolik nih apa? Tempat kita untuk belajar gitu. Ada banyak orang-orang pintar, ada banyak orang-orang hebat di luar sana. Oke. Tetapi mereka tidak punya wadah untuk menunjukkan kepintaran mereka, untuk menunjukkan kehebatan mereka. Nah, sementara talenta-talenta, potensi-potensi dalam diri kita ini kan itu perlu kita tunjukkan, perlu kita perlihatkan kan. Bukan untuk menjadi sombong, tetapi agar orang tahu kualitas diri kita. Nah, pemuda Katolik ini menjadi tempat bagi orang-orang muda Katolik untuk menunjukkan dirinya, untuk menunjukkan kualitasnya. Nah, sehingga orang menjadi tahu bahwa ternyata ada orang-orang kita yang seperti ini gitu. Nah, dengan demikian dia bisa tampil di sini, bisa dikenal orang. Jadi apa guna pemuda Katolik ini? Ya, selain tadi sarana untuk menempa diri, membentuk diri menjadi seorang pemimpin, tapi juga sebagai tempat untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh setiap kader itu sehingga bisa dilihat orang. Kalau ceritanya apa? Permata nih kan, kalau dia terendam dalam lumpur dia akan tetap jadi permata, tetapi tidak bersinar dia. Nah, kalau dia ditampilkan baru dia bisa bersinar, dilihat orang, ada permata di situ. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa kepemudaan Katolik ini memunculkan para generasi-generasi emas kader-kader muda Katolik lah. Yang punya potensi diri untuk menjadi pemimpin misalnya, atau punya keahlian-keahlian khusus yang bisa dilihat orang bahwa adalah ternyata orang-orang Katolik yang seperti ini gitu. Ada nggak pesan buat anggota pemuda Katolik gitu dalam menghadapi tantangan zaman sekarang gini, apalagi kan sosial media atau banyaklah hal-hal yang bisa mengganggu kinerja intelektual kita gitu. Saya mau kasih ilustrasi dengan sebuah cerita terkait dengan itu gini. Boleh. Ada seseorang nih, dia berjalan, dia mau menuju ke surga. Jadi dalam pemikirannya dia mau jalan ke surga. Lalu dia fokus pada perjalanannya. Di tengah perjalanan itu dia merasa capek, dia merasa haus kan, dia merasa lapar. Terus dia berpikir, seandainya di depan nanti ada tempat untuk berteduh, aku rasa akan lebih baik aku beristirahat sejenak. Dia berjalan, tiba-tiba di depan ada pohon yang rindang, di bawahnya ada rerumputan hijau. Terus dia lihat, dia bilang, "Wih, baik sekali tempat ini untuk beristirahat." Kemudian dia duduk di situ, dia beristirahat di situ sampai dia tertidur.
Kemudian dia terbangun dari tidur pulasnya. Oke. Dia merasa lapar dan haus. Dia bilang lagi, seandainya di sini ada makanan atau minuman, Hmm. pasti akan menjadi lebih baik. Hmm. Tiba-tiba semua makanan dan minuman yang dia mau muncul di depannya. Terus dia makan. Oke. Dia makan, dia minum, dia kenyang. Hmm. Lalu setelah dia kenyang, dia berpikir, tempat apa ini? Oke. Aku mau makan, makanan ada. Aku mau minum, minuman ada. Oke. Jangan-jangan ini tempat setan. Gitu. Oke. Nah, kemudian setan-setan muncul di situ. Hmm. Lalu dia bilang, wah ternyata ini tempat setan. Matilah aku dimakan setan-setan ini. Kemudian dia dimakan betul sama setan-setan itu, dia mati. Ini menjadi ilustrasi Oke. bahwa orang tadi ini dia mau ke surga. Hmm. Sebenarnya dia sudah sampai ke surga. Ketika dia mau tempat yang enak untuk tidur, ada tempat itu. Ketika dia mau makan, ada makanan itu. Dia mau minum, minuman itu ada. Tetapi kemudian hal ini menjadi rusak oleh pemikiran dia. Pikirannya sendiri. Iya. Jadi setan-setan itu muncul dari pemikiran dia. Setan-setan itu juga membunuh dia dari pemikiran dia. Nah, yang merusak kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Betul. Maka pesan saya adalah anak-anak muda, fokuslah pada tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan kita, fokus. Kita akan sampai ke sana. Nah, tetapi yang merusak kita untuk sampai ke tujuan kita itu adalah diri kita, pemikiran kita. Mungkin pemikiran kita tentang pandangan orang lain terhadap kita, pemikiran kita tentang ketakutan kita terhadap diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadi fokuslah pada masa depan, buang semua rasa takutmu, dan jangan pernah berpikiran negatif terhadap dirimu sendiri, apalagi membawa dirimu kepada hal-hal yang negatif, karena itu akan merusak diri kita sendiri. Seperti itu. Betul. Nah, ya itulah pesan-pesan dari dari Bang Jeffrey ya, tentang bagaimana kita gitu bisa menghadapi zaman ya, apalagi Iya. zaman-zaman ini ya tergantung dari diri kita Iya. sendiri ya, betul ya. Oke, ada pesan nggak Bang untuk generasi muda Katolik? Kan ada yang aktif juga nih di pemuda Katolik, ada yang masih pasif, ada yang malah belum aktif gitu sama sekali di pemuda Katolik. Nah, ada pesan nggak ya Bang untuk anggota yang belum aktif nih dalam organisasi? Organisasi ini kan wadah kita untuk berkumpul bersama, Oke. merencanakan sesuatu bersama, melaksanakan sesuatu bersama. Nah, dalam proses itu tentu ada banyak kepala yang memikirkannya, ada banyak pemikiran. Nah, di organisasi ini kita diajar kapan saatnya kita menyampaikan pendapat kita, kapan saatnya kita harus mengabaikan pendapat kita karena ternyata ada pendapat lain yang lebih baik dari itu. Nah, di luar sana, di dunia kerja, tentu hal ini akan memberikan pengaruh yang besar. Kalau orang yang biasa berorganisasi, dia akan terbiasa untuk menghadapi orang, merencanakan sebuah kegiatan, terus bagaimana dia harus menyampaikan pendapatnya, bagaimana dia harus menahan diri seperti itu. Maka organisasi ini sebenarnya menjadi sebuah tempat pendidikan bagi anak-anak muda yang nantinya akan berguna bagi dia dalam kehidupannya kelak. Jadi kita jangan berpikir organisasi itu hanya tentang berkumpul buat kegiatan, sudah setelah itu enggak. Ada banyak hal yang kita pelajari di sini, khususnya bagaimana kita membangun manajemen diri kita dengan orang lain seperti itu. Untuk masyarakat luas nih Bang, terkait pentingnya gerakan kepemudaan yang berbasis nilai iman, mungkin ada pesan untuk masyarakat luas? Di Indonesia ini kan kita negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Dan orang bilang sebagai orang timur kan, kita nih perlu menjadikan nilai-nilai keimanan itu dalam setiap agama itu sebagai acuan kita dalam menjalani hidup ini. Kapan hidup kita nih di luar
dari nilai-nilai keimanan, maka hidup kita sebenarnya sudah salah. Jadi terkait nilai keimanan, dia menjadi kompas, dia menjadi penunjuk arah bagi kita bagaimana menjalani hidup dengan benar dan baik. Nah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu di luar dari ajaran iman kita, berarti kita sudah melakukan hal yang salah dalam hidup. Maka dia menjadi penting hidup keimanan ini bagi kader-kader, khususnya pemuda Katolik, untuk menjadi penunjuk arah dalam hidupnya, dalam menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke. Seperti itu. Pesan yang sangat dalam sekali. Oke. Terakhir Bang, terakhir satu kata untuk pemuda Katolik untuk editorial hari ini. 100%, saya mengutip kata Monsinyur Sugio Pranoto. Dia itu uskup pertama Katolik di Indonesia. Dia bilang 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita bukan hanya orang Katolik saja, tetapi juga adalah orang Indonesia. Untuk itu, kehadiran kita di tengah masyarakat Indonesia, orang-orang Katolik ini perlu memberikan dampak lah bagi kehidupan di Indonesia ini. Seperti itu. Baik. Jadi itu ya teman-teman, banyak pesan-pesan yang dapat kita tangkap gitu. Mulai dari bagaimana kita menjaga diri sendiri, dan bahwa pikiran-pikiran buruk itu yang bisa mempengaruhi diri kita sendiri begitu ya. Oke, mungkin saya tutup saja dari editorial kali ini. Terima kasih Bang Jeffrey sudah hadir bersama kita di editorial pagi dan berbagi cerita juga ya tadi ya mengenai pemuda Katolik serta rencana kedepannya ya. Iya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi lah ya bagi bukan hanya generasi muda Katolik ya, tapi juga seluruh pemuda di Tarakan lah ya. Oke. Agar semakin bisa berkontribusi lah di masyarakat gitu. Iya. Oke, saya tutup. Saya Adan Ramadiano, pamit undur diri. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Oke, Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bang.